wacana tentang reposisi kepolisian ini bukan baru ini Bang digulirkan. Ya, sejak saya di DPR 2004 lalu, ya, itu juga sudah bergulir soal reposisi ini. Ya, apakah di bawah kementerian, ya, apakah di bawah ini dan di bawah itu sebagainya. Nah belakangan ini muncul lagi ada istilah parcok, partai coklat. Nanti ada pula partai hijau, partai macam-macam lah Bang. Ya. Nah, lalu misalnya ada politisi ya dalam sebuah podcast menyampaikan ya ada partai coklat ya masuk ke sana, masuk kemari, dukung sana, dukung sini. Kemudian ada wacana, teman-teman saya, Bung Dedi misalnya, ya mewacanakan soal bagaimana reposisi polisi. Cuman dalam hati saya, kenapa baru sekarang misalnya Bung Dedi sampaikan itu, ya kan? Kenapa misalnya ketika Pak Jokowi sebagai petugas partai menjadi presiden tidak menyampaikan hal itu atau tidak membicarakan hal itu. Kenapa? Nah itulah saya nggak tahu kenapa seperti itu. Saya jelaskan. Enggak, kalau mau itu biar cepat saya jelaskan, cepat aja. Okay. Kita mengadakan pemilu langsung tuh 2005, 2008, 2010, 2017, 2020. Pernah enggak kita dengar seperti yang sekarang ini? Benih, soal dengar atau tidak dengar itu tergantung kita masing-masing. Iya, enggak, makanya saya tanya aja langsung. Pernah enggak kita dengar kekacauan seperti yang terjadi sekarang? Ya bisa saja terdengar, cuman mungkin ya, jangan bisa saja, kan kita sama-sama ada ya, di DPR. Bisa saja itu artinya ada, ya, tapi sayup-sayup atau ada dia gemanya besar. Nah itu yang kadang-kadang pertanyaan sebahagian ya, teman-teman begitu. Makanya kalau pertanyaan tadi kenapa selama ini enggak? Karena bahkan pada zaman Pak SBY aja enggak pernah terjadi kita ribut-ribut soal ini. Makanya kan sebahagian itu bertanya. Ya, padahal 10 tahun yang lalu itu cukup tepat misalnya untuk mengevaluasi secara kritis soal posisi kepolisian Republik Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi wacana ini bukanlah wacana baru Bang Karni, sudah lama dibicarakan. Tapi saya lihat juga undang-undang kepolisian Republik Indonesia itu juga sudah mencoba melaksanakan agenda-agenda reformasi di kepolisian. Jadi instrumentalnya berjalan, kemudian strukturalnya berjalan, tapi memang ada soal kultural yang belum berjalan, ya belum selesai hari ini, baik internal maupun eksternal. Jadi eksternal ya belum baik, kemudian internalnya juga belum baik. Sebenarnya juga dalam mengatasi kultural ini ada peraturan pemerintah Bang Karni, ada peraturan Kapolri yang mengatur soal kedisiplinan dan kode etik bagi anggota Polri. Nah tapi ini kan persoalan kepimpinan. Kalau misalnya Pak Listio Sigit pernah bilang bahwa ikan busuk itu ada di kepala, itu menunjukkan bahwa soal leadership kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinan ini yang sebenarnya sangat diharapkan untuk memastikan bahwa kepolisian Republik Indonesia itu adalah kepolisian negara. Ya. Kepolisian negara, ya, Republik Indonesia. Oleh karena itu, Karni, ya, memang hari ini ya kalau polisi ya tergoda dengan kekuasaan, dengan politik, maka mereka bisa diseret-seret. Nah, Pak Tito misalnya punya tagline dulu, promoter, profesional, modern, terpercaya. Ya. Jadi dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian, maka dia hadirkan itu, profesionalisme, modern dan terpercaya. Jadi, tapi ya memang tidak berjalan dengan baik upaya-upaya itu. Akhirnya hanya menjadi slogan, ya, tidak membumi, ya profesionalnya, modernnya, terpercaya. Ya, jadi sehingga kemudian dalam prakteknya, ya ada ya, tindakan-tindakan malpraktek yang dilakukan. Nah oleh karena itu, Bang Karni, memang kalau saya pribadi, kondisi posisi polisi hari ini, kepolisian Republik Indonesia hari ini sudah tepat di bawah presiden. Bertanggung jawab kepada presiden. Presidenlah yang memimpin ya penegakan hukum. Jadi ada persoalan kultur. Ya, mungkin juga ini bahagian dari kultur bangsa Indonesia. Ya, seperti misalnya Bung Hatta bilang bahwa korupsi sudah menjadi budaya ya di Indonesia. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Apa benar ya bahwa korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Oleh karena itu ketika kultur ini
ya kultur ini kemudian tidak berubah, ini akan mempengaruhi penegakan hukum, akan mempengaruhi posisi daripada institusi kepolisian. Sehingga ada sebahagian yang tergoda dengan kekuasaan, tergoda dengan politik praktis, sehingga dibawa-bawa. Ya, ketika dibawa-bawa ke arus politik, arus kekuasaan, maka itu akan membuat polisi tidak profesional, Bang. Pasti tidak akan profesional, sampai kapanpun tidak akan pernah profesional. Nah, oleh karena itu maksud saya tantangan Pak Prabowo itu adalah bagaimana agar polisi tidak ditarik-tarik dalam arus kekuasaan, tidak dibawa-bawa dalam arus politik praktis. Karena ini akan membahayakan kemandirian, independensi, dan profesionalitas kepolisian. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan ya perdebatan yang lumayan sengit ya dari Bung Deddy Sitorus, dan juga tadi disampaikan bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan juga kemudian banyak sekali hal-hal yang disebut sebagai kecurangan pada saat pesta demokrasi berlangsung. Nah, tentu ini kan menjadi sebuah hal yang semesti kita perhatikan bahwa kenapa sih harus terjadi seperti itu? Bukankah politik jujur dan sehat itu lebih menyenangkan dan lebih baik? Atau memang justru sebaliknya, ketika ada kecurangan-kecurangan itu yang membuat mereka senang? Nah, kita nggak tahu juga tuh problemnya di mana gitu ya. Memang kalau kita melihat dinamika politik yang terjadi pada bangsa ini teman-teman, dansa-dansa politik yang kian terus-menerus semakin panas, ya semakin panas. Adanya tadi juga sempat disinggung masalah partai coklat, ya adanya keterlibatan cawe-cawe dari presiden pada saat pilpres, pilkada juga seperti itu. Ya, Pak Prabowo di Jawa Tengah ya melalui video, dan kemudian seorang mantan presiden ketujuh Pak Jokowi masih ngendor sana sini, masih pergi ke sana kemari, masih cawe-cawe. Yang terlebih memang kalau kita lihat ya, apakah pantas seorang mantan presiden seperti itu? Padahal beliau bukan kader partai lagi, apalagi sudah dipecat dari PD Perjuangan, lalu kemudian tidak lagi jadi presiden, bukan pemilik partai, tapi memang secara warga negara sebagai masyarakat biasa ya sah-sah saja sebetulnya kalau Pak Jokowi endorse mendukung ini itu dan segala macamnya. Tapi memang kalau kita melihat dari jabatan yang pernah dia duduki sebagai presiden sampai 2 periode 10 tahun menjabat, tapi malah turun kasta tuh. Ya harusnya menjadi contoh yang baik yang diberikan oleh Pak Jokowi sebetulnya. Tapi memang kita ada dua pandangan yang berbeda, dua perspektif yang berbeda-beda. Tapi tergantung daripada apa yang kita lihat, ya kita menilai secara akal sehat kita dalam berpikir. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Bung Didi Storus ya, eh, pemilu secara langsung itu diadakan mulai dari tahun ini sampai sekarang, dan belum ada seperti yang terjadi di 2024. Nah, itu yang menjadi problemnya gitu ya. Makanya kalau kita melihat pilpres kemarin itu sangat bobrok sekali, brutalnya bukan main. Dan pilkada pun ya serasa pilpres jilid 2 yang itu banyak mengucapkan hal itu di berbagai platform media sosial. Dari pakar politik, ya pakar hukum tata negara, para politisi, dan mungkin yang lainnya, akademisi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sangat disayangkan sekali ketika bangsa sebesar ini, kita masyarakat melihat, oh ternyata mereka-mereka yang di dunia perpolitikan ini seperti ini, dan yang lainnya. Belum lagi kita mendengarkan hukum dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Belum lagi kita mendengarkan hukum dipermainkan, adanya intervensi, intimidasi, mendukung salah satu paslon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi macam-macam ya, macam-macam dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang teman-teman kita yang ada di komentar pada video ini, saya coba baca satu persatu kepada Anda. Kacau karena ulah kader kampret. PDIP terbiasa ngeyel tidak menfasar masyarakat muak dengan PDIP. Lucu aja, 10 Jokowi jadi presiden
10 tahun Jokowi jadi presiden, kenapa hanya 1 tahun terakhir PDIP menghujat Jokowi? Yang 9 tahun PDIP menghujat Jokowi, 10 tahun PDIP menang pemilu, kenapa 1 tahun terakhir PDIP menghujat Polri? Yang 9 tahun PDIP diam saja. Sudahlah PDIP, kalian itu selalu menggerutu setelah berpisah dengan Jokowi, habis cerita. Tidak ada kekacauan. Kalau itu berat, jangan cari-cari kambing hitam, carilah kambing putih. PDIP adalah partai yang aku sombong dipimpin nenek-nenek, mungkin udah ketinggalan kereta. Itu kan partai PDIP aja yang ribut karena PDIP kalah capres. Coba kalau menang mulutnya diam di terus banyak cerita. Ya memang ini sering sekali saya dengar, ya ini kan pandangan-pandangan teman-teman terkait partai PD Perjuangan. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa ya kita melihat prosesnya memang ya kalah gitu ya, tapi kalau kita melihat proses-proses tersebut ya tidak di masalah menang kalah atau tidaknya yang dipersoalkan, tetapi ini masalah proses ya, proses hukum, aturan-aturan itu bagaimana prosedural itu dijalankan dengan baik. Nah mungkin itu teman-teman yang saya simak seperti itu ya. Kekacauan karena PDIP, partai koruptor melindungi koruptor, selama ini tidak gaduh, ditinggal Pak Jokowi ributnya minta ampun, serang semua polisi dan juga Jokowi. Pikir dulu keluarga lah, terserah, dunia ini sudah tahu, yang penting bagaimana anak istriku bisa hidup tentram. Mereka yang berbuat, mereka lah yang bertanggung jawab, toh kelak semuanya kan ada balasannya. PDIP kalau kalah suka gaduh, giliran menang diam 1000 bahasa. Contohnya kasus Rempang. Adakah dari kader-kader partai PDIP yang menyinggung soal Rempang? Bagaimana nasib saudara kita di Rempang, di Batam, di mana pasirnya dicuri oleh Singapura? PDIP terlalu memikirkan kekuasaan abadi tanpa peduli masyarakat yang sedang menderita. Partai munafik kalian, wahai PD Perjuangan. Cuma mengingatkan, zamannya Pak Jokowi, di belakang Pak Jokowi ada PDIP yang menghalangi pergerakan pemberantasan koruptor dibatasi. Semua penegak hukum mulai KPK, TNI, Polri, dan Jaksa Agung pada tumpul semua. Mengakibatkan korupsi merajalela. Aman karena petugas partai tidak dianggap Pak Jokowi sebagai Presiden RI oleh PDIP sendiri. Setelah Pak Jokowi tinggalkan PDIP, baru beraksi Pak Jokowi berantas korupsi di tangan Presiden Prabowo dan Gibran. Semua sekjen PDI kalau kalah keluar-keluar, kalau menang seperti kura-kura ya muapkan jeli jijik ya. Hoi Dedi, Pilpres 2014 dan 2019 kenapa mulutmu diam? 2019 rasanya Prabowo menang dari Jokowi tapi Parcok terlibat, kenapa mulutmu diam? Ya, memang ini pro dan kontra juga kalau kita melihat masa lalu gitu ya. Tapi oke lah teman-teman, yang lalu biarlah berlalu, jadikan sebagai pelajaran untuk perbaikan nilai-nilai ke depan. Ya bagaimanapun ini pandangan dari penilaian teman-teman, kita juga tidak bisa membenarkan penyampaian si A, si B, si C, dan seterusnya. Tetapi tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita berpikir dan mengamati serta memberikan penilaian mengenai situasi yang terjadi pada saat-saat ini. Nah, lalu kemudian Anda dan PDIP yang selalu membuat kekacauan selama ini, apalagi ketika capresnya kalah nyungsep, semakin kacau tapi hanya di internal partai, di luar partai aman, damai, dan bersaudara. Dedi memang benar 10 tahun gak berkoar-koar, lagi berkuasa diam aja, yang menikmati enaknya partai PDIP. Kalah gak bisa jadi selalu menyalahkan orang terus. Ya memang sebetulnya bukan menyalahkan itu dan ini gitu ya, tapi memang ya seperti yang saya katakan tadi, proses itu. Nah mohon maaf, PDI ketika sudah bisa jalan sama Pak Jokowi, kenapa terasa pemerintahan salah terus dan Pak Jokowi ketika masih bersama PDI tidak yang gawat-gawat salah terkait pemerintah. Insya Allah masyarakat akan semakin merasakan dan tahu siapa yang dalam sumber semua kekisruan kegawatan saat ini, dan faktor sakit hati bisa terasa. Nah ini kita nggak tahu bagaimana alur politik ini teman-teman. Yang jelas kita tahu bahwa
Ya, segala sesuatu hal yang terjadi, kita berharap ke depan akan menjadi lebih baik dan tenang-tenang saja seperti itu. Ya, terlepas siapa yang dalang ini itu segala macamnya, tentu dari sudut pandang yang berbeda kita juga menemukan bahwa mereka menyalahkan PDIP. Ada yang menyalahkan PDIP, ada juga yang menyalahkan Pak Jokowi, ada juga yang menyalahkan PDIP karena telah mengusung Jokowi. Artinya ada sebuah hal yang sangat fatal dilakukan oleh PDIP ketika PDIP mengusung Pak Jokowi pada saat itu, sehingga kita merasakan efek dari kekuasaan Pak Jokowi selama menjabat. Nah, kenapa mungkin kita melihat Pak Jokowi di sini sebagai apa terus-menerus dibahas dan diperbincangkan gitu ya? Karena mungkin kita melihat perilaku politiknya seperti apa. Ya itu sih teman-teman. Ya mungkin Anda punya pendapat yang lain, bolehlah silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Itu saja sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.